اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا ربنا بجاه تاج العارفين وجاه
أولياء الكتمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تغرقنا بها في بحر مشاهدة ذاتك الأحدية وتؤيدنا بالعناية المحمدية والهمة الأحمدية في جميع الحالات والمقامات تديمها علينا مدارة الأرض والسماوات. ورضي الله تعالى عن سيدنا وسندنا قطب المكتوب بالعباس أحمد بن محمد التجاري وجميع أزواجه وذريته ومقدميه وخلفائه وأحبابه من الإنس والجان أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya memberikan kepada kita limpahan nikmat serta karunia-Nya. Selawat dan salam tercurah dan terlimpah kepada Sayyidul Wujud wa Qiblatul Syuhud wa Ka'batul Qulub Baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, para pengikut beliau hingga hari kiamat. Dan semoga juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu tercurah dan terlimpah kepada sandaran hati kita, pemimpin rohaniat kita, Sayyidina Qutbil Maktum Abil Abbas Ahmad bin Muhammad al-Tijani beserta seluruh keluarga, para sahabat, beserta seluruh keluarga beliau, seluruh zuriat beliau, seluruh khalifah dan muqaddam beliau, seluruh ahbab dan murid beliau hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembicaraan tentang fiqh tariqah al-Ahmadiyah al-Muhammadiyah al-Tijaniyah, menjelaskan ba'du fadailil wirdil ahmadi al-Tijaniyah, penjelasan tentang kelebihan-kelebihan atau keutamaan-keutamaan wirid tariqah al-Ahmadiyah al-Muhammadiyah al-Tijaniyah. Yang pertama, kelebihan wirid tariqah Ahmadiyah al-Muhammadiyah al-Tijaniyah. Inna al-dhakira idha syara'a fi dhikrihi dhakara ma'ahu 70,000 malak mahma dhakara fi kulli manzilin wa fi kulli maqamin kama fi jawahiril ma'ani naqlan an sahibi tariqati syekh al-imam. Sesungguhnya orang yang membaca wirid tariqah Ahmadiyah, apabila dia sudah mulai masuk di dalam wiridnya, maka juga ikut membaca wirid, membaca zikir bersamanya 70.000 malaikat. Dimanapun dia membacanya, baik di rumah ataupun di tempat apapun, sebagaimana telah terdapat di dalam kitab Jawahirul Ma'ani, dikutip daripada kata-kata Sayyidina Syekh radhiyallahu ta'ala. Wa huwa min khasa'isi ashabiha alladhina khassahum bihadzal jalali, dan ini di antara keistimewaan pengamal tariqah Ahmadiyah al-Muhammadiyah al-Tijaniyah yang Allah Ta'ala istimewakan mereka semua. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui, wirid ini kita baca 70.000 malaikat juga bersama kita membacanya. Jadi karena itu di pembicaraan minggu-minggu yang lalu
disunatkan kita berharum-harum dahulu sebelum membaca wirid. Disunatkan tempat kita pun juga diharum-harumi karena akan dihadiri malaikat dan dihadiri jin muslim. Yang kedua, keistimewaan Thariqah Ahmadiyah Al-Muhammadiyah At-Tijaniyah. Inna Syekh radhiyallahu anhu qala mubasysyiran li ashabihi. Sesungguhnya Sayyidina Syekh radhiyallahu ta'ala anhu berkata, memberikan kabar gembira kepada murid-murid sendiri. Kullu man 'amila 'amalan lillahi ta'ala fardan aw naflan wa tuqabbala minhu. Setiap orang yang beramal sebuah amalan karena Allah Ta'ala, ikhlas amal dia karena Allah, baik yang fardu amalnya ataupun yang sunat, dan amal tersebut pun juga diterima. Yu'tina Allah ala dhalika al-amali azyada mimma yu'tihi li'amilihi bi akthara min 100,000 dhi'fin wa nahnu ruqub. Maka Allah Ta'ala memberikan kepada pengamal Thariqah At-Tijaniyah lebih daripada yang Allah Ta'ala berikan kepada yang beramalan tadi. Gandaannya melebihi 100,000 kali lipat. Walaupun kita hanya dalam keadaan berbaring tidur-tiduran. Artinya apa? Orang Tijani itu mendapatkan keistimewaan yang luar biasa karena sebab mengamalkan wirid yang mulia pagi sore, dan kita mengamalkannya itu menjadi sebuah kewajiban karena kita nadarkan di dalam sebuah hadis itu dikatakan seseorang itu hukumnya seperti sholat selama dia menunggu sholat. Jadi kalau seseorang menunggu sholat itu sama hukumnya dia sholat. Sedangkan pengamal thariqah ini itu habis membaca wirid pagi itu sudah menunggu datangnya wirid sore. Habis membaca wirid sore, di hatinya pasti sudah juga menunggu datangnya wirid pagi. Nah, menunggu ini pun juga dihitung zikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pengamal tarekat Tijani setelah dia membaca wazifah pasti menunggu waktu wazifah di besok hari. Itu dihitung zikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengamal tarekat Tijani setelah selesai melaksanakan hailalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap sore hari Jumat itu menunggu mudah-mudahan bertemu dengan Jumat yang akan datang. Itu pun juga dihitung zikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya setiap nafas itu dihitung zikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika diperbanyak dengan membaca sholawat Fatih, apalagi jika waktu disibukkan dengan memperbanyak Quran, membaca Al-Quran, apalagi jika waktu diisi dengan memperbanyak istighfar, tentu akan menjadi pahala tersendiri. Nah, jadi itulah sudah karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada pengamal tarekat Tijani. Kita dahulu mungkin biasa aja, biasa aja. Setelah melaksanakan amalan, ya sudah. Tapi sekarang kita sudah ada niat. Selesai kita membaca wirid pagi, itu sudah ada niat untuk membaca wirid sore. Untuk sebutik anak lagi, untuk sebutik, dan itu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah.
Yang ketiga, inna Allah subhanahu tafaddala ala atba'i syekh radhiyallahu wa anhum biilhaqihim bidarajatihi wa rutbatihi fi jami'i maqamatihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada pengikut Sayyidina Syekh radhiyallahu ta'ala anhu dengan menyusulnya mereka kepada derajat dan martabat Sayyidina Syekh radhiyallahu ta'ala anhu pada sekalian makamnya Sayyidina Syekh allati la yazalu mutaraqqiyan fiha ila abadil abad, yang mana selalu naik makam Sayyidina Syekh sampai hari kiamat. Fala yartaqi maqaman minal maqamat, maka tidak naik Sayyidina Syekh kepada makam daripada makam hatta yahsulal maqam alladhi qablahu bimaziyatil ilhaq li atba'ihi, sehingga mendapatkan makam yang telah didapatkan oleh Sayyidina Syekh sebelumnya, semata-mata karunia keistimewaan menyusul bagi murid-murid sendiri. Nah, jadi kita disusulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Walladzina amanu, Allah Ta'ala katakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatihim. Jadi fakama yalhaqu bil mu'minina dzurriyyatuhum al mu'minuna fil fadli, sebagaimana Allah Ta'ala susulkan dengan sebagian orang yang beriman zuriat-zuriat mereka yang beriman pada karunia. Wa illam yusawuhum fil a'malis shalihat, walaupun tidak menyamai mereka pada amal-amal soleh. Nah, jadi di Quran itu dikatakan zuriat-zuriat orang soleh itu juga disusulkan amal kakek-kakek. Walaupun amal zuriat orang soleh tadi tidak sehebat amal kakeknya. Seperti demikian itu pula, fakadzalika yalhaqu man syaa min al-atba' limasbu'ihim fil fadli wa illam yudriku darajatahu fil amal. Maka seperti demikian itu pula Allah Ta'ala susulkan orang yang Allah Ta'ala kehendaki daripada pengikut kepada yang diikuti dalam karunia, walaupun mereka tidak mendapatkan derajat tersebut di dalam amal. Wa kadzana fi sahih al-mar'u ma'a man ahab, karena di dalam hadis sahih dikatakan seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Wa fi aidan anta ma'a man ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, jadi kita mengetahui hadis ini bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan terjadi kiamat, maka baginda Rasulullah menjawab, apa yang engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka sahabat tadi menjawab, yang aku siapkan untuk menghadapi hari kiamat adalah hubbullah wa rasulih, mencintai Allah dan Rasulnya. Setelah itu Rasulullah menjawab, idzan anta ma'a man ahbabta, kalau seperti demikian engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Walaupun amal sahabat ini tidak akan pernah bisa menyamai amalnya Rasulullah, menyamai derajatnya Rasulullah, menyamai makamnya baginda Rasulullah, tetapi karena kecintaan tadilah yang membawa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti bersama dengan baginda Rasulullah. Seperti demikian itu pula kita dalam amal tentu jauh dengan Sayyidina Syekh radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam ilmu kita tentu jauh dari Sayyidina Syekh radhiyallahu ta'ala anhu.
dalam maqamat, dalam martabat, dalam derajat di sisi Allah tentu jauh dari Sayyidina Syekh radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi kecintaan kita inilah, mahabbah kita inilah kepada beliau, akhirnya kita disusulkan dengan makam beliau. Disusulkan tadi bukan karena amal kita, tapi karena mahabbah kita kepada beliau. Kalau amal ini tentu kita tidak akan bisa. Nah, dari sinilah orang yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala melewati bimbingan seorang guru yang sudah mendapatkan martabat yang tinggi di sisi Allah, guru yang sudah mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, guru yang sudah mendapatkan makam yang tinggi di sisi Allah, maka jalannya lebih mudah daripada orang yang tidak mempunyai guru walaupun amalnya banyak. Kenapa? Karena dia ada mempunyai jalur cinta itu. Andai kata kita sholawat 20.000 sehari di rumah aja, begawi kata, ke pasar kata, ke kantor kata, sholawat aja, berat itu jalannya. Kenapa? Karena kita hanya mengandalkan jalur amal menuju Allah, tidak mempunyai jalur cinta. Ya mungkin cinta kita hanya kepada Rasulullah. Beda dengan orang yang sudah ada cinta kepada baginda Rasulullah, terus lagi mempunyai cinta kepada orang yang dicintai baginda Rasulullah, terus lagi dia pun juga mempunyai amal. Ini akan lebih mudah jalannya. Akan lebih mudah jalannya. Kenapa? Karena ada jalur cinta inilah yang bisa menarik dia begitu mudahnya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah rahasianya. Ibarat hendak menelpon itu harus membuat jalur sendiri, harus membuat suket seorang, harus mengolah jaringan seorang. Ini tentu lambat. Beda kita kalau hendak menelpon, kalau kita hendak internet, kita umpati sudah provider yang ada. Nah, kita umpati misalnya Telkomsel, XL ataupun yang lainnya yang sudah ada, ini lebih mudah kita. Tinggal kita masukkan, tentu kita akan tahu langsung telepon. Beda kalau kita yang mau sholat. Ini tentu akan memakan proses yang panjang dan lelah. Itulah rahasianya kenapa kita perlu guru. Karena dengan mahabbah kita kepada guru ini, kita akan mudah diantarkan kepada baginda Rasulullah. Memang kalau bicara bimbingannya hakiki itu adalah bimbingan Rasulullah. Tapi dengan kita mencintai seorang guru, yang mana guru ini begitu mencintai baginda Rasulullah dan begitu dicintai baginda Rasulullah, tentu guru ini akan mengantarkan kita kepada baginda Rasulullah. Anggap aja misalnya Rasulullah ini presiden, kita ada urusan dengan presiden. Mana kayaknya lebih mudahnya kalau kita berurusan dengan presiden, kita langsung datang ke Jakarta sana, kita tunggu di muka Istana Negara, atau kita mempunyai kenalan, nah mana kenalan ini begitu dekat dengan presiden dan begitu disukai presiden, lalu kita hubungi kira-kira nyamannya mana? Tentu lebih mudah. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan memang intinya Rasulullah juga jujur, benar, memang Rasulullah yang akan mengantarkan kita kepada Allah Ta'ala. Tidak ada satupun pintu yang bisa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali melewati pintunya baginda Rasulullah. Cuma yang jadi pertanyaan, ke baginda Rasulullah ini seperti apa? Siapa orang yang akan mengantarkan kita ke baginda Rasulullah? Nah, dalam hal ini alhamdulillah Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita Sayyidina Syekh
Jibril yang mengantarkan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi karunia tadi itu adalah sebuah karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada pengamal tarekat Tijani, dan itu jangan dihitung dengan akal. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Jangankan berapa kali lipat, jangankan 100.000 kali lipat, 1 juta kali lipat kalau Allah Ta'ala ingin menggandakan, apa susahnya? Nah, dari karena itu kita syukuri selaku pengamal wirid Thariqah Ahmadiyah dan Muhammadiyah At-Tijaniyah. Kemudian al-kalam al-umuri tsani lil-murid Tijani wa huwa al-wadhifah, yaitu pembicaraan yang kedua, tiang yang kedua, pilar yang kedua bagi pengamal tarekat Tijani, yaitu wadhifah. Amma al-wadhifatu fa ma'naha lughatan ma yuqaddaru min an 'amalin aw ta'amin aw rizqin aw ghairi dzalik. Arti wazifah itu adalah yang dikadarkan atau ditentukan daripada sebuah amal, aktivitas atau makanan atau rezeki ataupun yang lainnya. Ini secara bahasa. Sedangkan wa 'urfan, dalam uruf, dalam tradisi fit tariqah al-Ahmadiyah At-Tijaniyah, naw'ani min al-adhkar. Tradisi dalam tariqah Ahmadiyah Tijaniyah, arti wazifah ini ada 2 macam. Ada dua macam. Jadi di pengamal tarekat lain pun istilah wazifah itu dipakai banyak. Nah, di tarekat Syadziliyah itu ada wazifah Zaruqiyah. Itu ada wazifah, istilah wazifah buatnya itu ada. Nah, kita pun juga ada mempunyai istilah wazifah. Artinya amalan yang ditentukan. Secara bahasa seperti itu. Nah, secara tradisi pengamal tarekat Tijani itu ada 2 macam. An-naw'ul awwalu al-qadim. Macam pertama itu adalah wazifah yang qadim, yang dahulu. Seperti apa wazifah yang dahulu? Wa huwa al-istighfar bi ayyi sighatin kanat 100 marrah, yaitu beristighfar dengan sigat apapun 100 kali. Wa salatul fatih lima ughliq 100 marrah, salat fatih 100 kali. Au 50 marrah, atau 50 kali. Wal haylalah 200 marrah ma'al jawharah, dan haylalah 200 kali beserta jawharatul kamal. Wa hadha an-naw' alladhi waqa'a al-iqtisar 'alayhi fi kitab Jawahiril Ma'ani. Nah, ini yang disebutkan ini terdapat di dalam kitab Jawahiril Ma'ani. Jadi haylalahnya 200, jawharatul kamalnya 11. Lakin, tetapi jangan dipotong. Lakin alladhi istaqarra alaihi al-'amalu min al-ashab, tetapi yang telah ditetapkan wazifah daripada pengamal tarekat Tijaniyah fi jalil biladil maghribiyah wal masyriqiyah wal ansar al kibar, pada negeri-negeri besar di daerah Maghrib ataupun daerah Masyriq ataupun negeri-negeri yang besar, huwan naw'us tsani, yaitu macam yang kedua. Macam yang kedua yang kita gawe hari ini. Kama qala hawari at-tariq Abul Mawahib Maulana al-Arabi Ibn Sa'id radhiyallahu anhu fi kitabih Bughyatul Mustafid, fata'ayyana al-'amalu bihi, maka akhirnya tertentulah sudah pengamalan dengan macam yang kedua ini. Fama fil jawahiri mansukhun bima istaqarra alaihi al-amal ba'da dzalik,
apa yang telah terdapat di dalam kitab Jawahirul Ma'ani ini itu sudah dinasakh dengan amal yang telah ditetapkan sampai hari ini. Nah, jadi itu sudah dinasakh 100 kali dengan sigap apapun istighfarnya, 100 kali salat Fatihnya, habis itu lagi la ilaha illallah 200, Jawharatul Kamalnya 11. Jadi dinasakh. Nah, ini yang digawi Sayyidina Syekh di akhir hayat Sidin itu adalah seperti yang dikerjakan pada hari ini. An-naw'u tsani alladhi istaqarra 'alaihi al-'amal fil wadhifah. Macam kedua yang telah ditetapkan pengamalan di dalam wazifah annaha ishtamalat 'ala arba'ati arkanin muayyanatin, bahwasanya wazifah tadi mengandung 4 rukun yang ditentukan la budda minha, yang harus ada. Wala taqumu dzatuha illa biha, tidak bisa kecuali dengan adanya yang 4 ini. Wa hiya lazimatun bitab'il wirdi kal hayalatil atiyah. Maka ini hukumnya wajib seperti wirid. Wa innama talzamu marratan wahidah fi ma bainal yaumi wal lailah, tetapi hanya wajibnya sekali sehari di antara siang dan malam. Wa yadkhulu waqtuha bi salati subhi sahihati, dan waktu wazifah itu masuk jika sudah melaksanakan salat subuh. Wa yastamirru ila tulu'il fajr as-sadiq min al-ghadi, dan terus sampai terbit matahari daripada besok. Jadi waktunya terbit fajar besok hari. Jadi waktunya dari sholat subuh, misalnya besok hari Sabtu lah, wazifah itu mulai berlaku setelah kita melaksanakan sholat subuh hari Sabtu sampai azan subuh hari Minggu. Nah, itu bisa dilakukan 24 jam sekali. Nah, itu yang wajibnya. Kalau yang sunatnya bisa 2 kali. Nah, ini banyak yang bertanya. Kadang-kadang ada ikhwan yang melaksanakan wazifahnya waktu tahajud. Nah, waktu tahajud maka hukumnya ikut hari yang lalu. Nah, misalnya malam ini kita tidur sampai jam 3, lalu kita bangun, lalu kita baca wazifah, itu tidak dihitung wazifah hari Sabtu, hanya dihitung wazifah hari Jumat. Ini harus diketahui. Jadi mulai berlakunya waktu wazifah setelah sholat subuh baru bisa dibaca. Fayasihhu lil murid allati dzakaraha ba'da sholati subhi min yaumiha, maka sah bagi seorang murid membaca wazifah setelah sholat subuh dari harinya. Au fi waqti duha al-a'la, atau di waktu duha al-a'la jam 10-an. Au ba'da sholati dhuhri, atau setelah sholat zuhur. Au ba'da sholati al-'asri, au ba'da sholati al-maghrib, atau setelah sholat asar, atau setelah sholat maghrib. Walladhi istaqarra alaihi amalu maulana Syekh radhiyallahu anhu bi zawiyati Fas, yang mana telah tetap diamalkan Sayyidina Syekh radhiyallahu ta'ala anhu di Zawiyah Fas wa ma bi Zaiha dan sekitarnya, wa kadza min khulafaihi ridwanullah alaihi, seperti itu pula dilakukan para khalifah Sidin, wa dzikruha ba'da salatil maghrib, yaitu membaca wazifah setelah salat maghrib, illa fi yaumil jum'ati, kecuali pada hari Jumat, fayadhkurunaha ba'da salatil asri, maka mereka membacanya, Sayyidina Syekh dari murid-murid sini membacanya setelah sholat asar. Wa illa fi Ramadan fayadhkurunaha fi ba'da sholati subhi, dan jika tidak juga di dalam bulan Ramadan Sidin membacanya setelah sholat subuh. Ini yang dilakukan Sayyidina Syekh. Itu pasti habis maghrib kecuali hari Jumat dan kecuali bulan puasa. Bulan puasa Sidin melakukannya setelah subuh. Kalau hari Jumat Sidin melakukannya wazifah
telah asar. Wa man fatat walau marratan wahidah fid dahri wajib alaihi qadauha. Barang siapa yang tidak membaca wazifah walaupun hanya sekali dalam satu masa, artinya kita tidak terbaca wazifah selama mengamalkan 3 ini setelah talqin ini sekali, maka wajib tetap diqadha. Allahu akbar. Misladzi sabaqa fil nabi, seperti yang telah lalu di dalam ini. Qala al-'arif billah al-muqaddam Markas Abdullah At-Tadili wa Syekh Markas Muhammad bin Ar-Rabbatiyani naqlan an Maulana Arabi ibn Sa'ih la tuqaddamu al-wadhifatu ala waqtiha illa li'udhrin. Wa qala aqsama sayyidina al-Arabi anna al-wadhifata lam tuqra fi hayati asy-syaikh radhiyallahu anhu ba'da al-'asr abadan illa fi yaumil jumu'ati wala ghayruha wa innama ahdathaha ba'du ashabihi daf'an lil masyaqqah wa rifqan bi arba'is sanaya. Nah, jadi wazifah itu tidak bisa didahulukan daripada waktunya kecuali uzur. Dan Sayyidina Arabi bin Sa'id berkata bahwasanya wazifah itu tidak dibaca di masa Sayyidina Syekh setelah asar selama-lamanya kecuali pada hari Jumat. Tetapi pengamalan setelah asar itu dibuat oleh sebagian mursyidin karena untuk menghilangkan kesulitan dan karena kasihan dengan orang-orang yang mempunyai kesibukan. Intinya apa? Sayyidina Syekh Sidin habis maghrib. Jadi itu ada sirnya. Afdalnya itu adalah habis maghrib. Tapi boleh di waktu yang lain. Boleh aja di waktu yang lain. Afdalnya setelah maghrib. Kalau membaca di waktu yang lain tetap dibolehkan. Mungkin sampai itu aja, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi karena nanggung kalau diteruskan ini panjang lagi pembicaraannya. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan, Jumat depan insyaallah. Intinya wazifah itu dibaca berlakunya setelah selesai sholat subuh. Belum sholat subuh maka dihitung wazifah hari kemarin. Seperti itu. Dan kelebihan menjadi murid Sayyidina Syekh radhiyallahu ta'ala anhu seperti yang telah disebutkan tadi, pengamal wiridnya itu diiringi 70.000 malaikat ketika membaca wirid, dihadiri 70.000 malaikat, dan amal pengamal tarekat Tijani pun digandakan 100.000 kali lipat. Dan pengamal tarekat Tijani ini pun juga diberikan maqamat derajat Sayyidina Syekh karena mahabbahnya kepada Sayyidina Syekh, bukan karena amalnya. Nah, jadi semata-mata itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita layak mendapatkannya. Itu saja yang bisa ulun sampaikan pada malam hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wal khatim lima sabaq. Nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين آمين. وعلمنا التأويل وارزقنا فهم الاستقامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا في هداك واجعلنا من يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف أمرك وعصاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه من العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.